Nah, saya pas di telepon itu saya lagi nongkrong sama teman-teman banyakan. Di rumah sakit itu katanya. Oh iya, kata saya tuh di rumah sakit itu. Cuman dia bilang hati-hati. Hati-hati kenapa? Saya tuh ya kan curiga. Nah, saya jalan, saya ketemu sama dokter, sama suster. Tapi kok beda gitu ya? Ini mah tinggi, susternya juga tinggi gitu. Tapi bule gitu. Nah, saya sama saudara saya duduk berdua di samping saudara saya yang sakit. Gak lama kemudian datang lagi sosok dokter sama suster. Biasa masuk. Seperti biasanya mukanya dingin gitu. Nggak bilang apa, dokter sama suster itu keluar. Nah, saudara saya seperti orang ketakutan. Kenapa tuh? Bilang ke saya, pengen pulang, pengen pulang. Ya sama saya ditanya, kenapa pengen pulang? Saya ngelihat dokter sama suster itu mukanya hancur. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Kalian mungkin udah nggak asing lah dengan kota Bandung yang udah terkenal dengan bangun-bangunannya bekas peninggalan Belanda. Dari mulai gedung, rumah sakit, ataupun rumah-rumah yang memang udah berdiri dari zaman Belanda. Nah, hari ini gue kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia jaga saudaranya yang sakit dan bertemu dengan sosok dokter dan juga suster gaib di rumah sakit peninggalan Belanda. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kang Cepi. Kita sapa dulu aja, Kang Cepi, apa kabar Kang? Baik, Bang. Baik ya Kang Ya, ya. ya. Kang Cepi ini pernah jaga saudaranya yang sakit dan bertemu sama sosok dokter dan juga suster yang bisa dibilang ini gaib ya. Iya. Betul ya Kang ya? Iya, betul. Itu ciri-cirinya gimana pada saat Kang Cepi itu ketemu? Ciri-cirinya tuh saya baru pernah lihat. Baru pernah lihat itu kok di Bandung aneh gitu. Yang jadi anehnya tuh dokter sama susternya kok bule gitu, sama tinggi. Dua-duanya sama tinggi. Biasanya kan nggak ada gitu. Dokter sama suster Sama bule. suster bule, sama tinggi lagi. Berapa hari Kang Cepi jagain saudaranya yang sakit ini? Saudara saya itu dirawat selama 7 hari seminggu. Nah, saya cuman jagain 5 hari. Karena di hari keempat sama kelimanya saya nggak ngejagain gitu. Oh, jadi total Kang Cepi 5 hari. 5 hari. Sampai hari terakhir ya tapi Iya, ya sampai Kang hari Cepi. terakhir. Nah, kejadian yang dialamin di rumah sakit nih, Kang Cepi sendiri atau ada yang lain juga nih yang ngalamin sama seperti Kang Cepi, ngeliat sosok dokter dan juga suster yang bule ini nih? Jadi nggak saya sendiri yang ngalamin, Bang. Oh, oke. Saudara saya juga waktu ikut jaga di hari kedua, dia juga sama ngelihat sosok dokter sama suster bule itu. Oh, oke. Jadi nggak cuma Kang Cepi ya yang ngalamin Iya. ya? Oke, kalau gitu. Buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa guys, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, cukup DM ke Instagramnya Lentera Malam. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalian juga bisa hubungi kedua nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kang Cepi mengenai kejadian horornya pada saat jaga saudaranya yang sakit di rumah sakit di Bandung. Simak video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri. Kita mulai. Awal ceritanya tuh di tahun 2015, saya ditelepon sama uas saya disuruh jagain anaknya yang sakit di sebuah rumah sakit
besar di kota Bandung. Nah, saya pas di telepon itu saya lagi nongkrong sama teman-teman banyakan. Cuman teman saya ada yang nanya mau kemana gitu. Dijawab sama saya disuruh jagain saudara saya yang sakit di rumah sakit. Di rumah sakit itu katanya, oh iya, kata saya tuh di rumah sakit itu. Cuman dia bilang hati-hati kenapa? Saya tuh ya kan curiga. Kan biasanya juga saya sering lah jengukin ke situ, tapi siang bukan malam gitu. Hati-hati banyak mistis-mistis yang kayak gitu. Ya udahlah, biarin nggak apa-apa kata saya. Saya pergi ke rumah sakit sekitaran jam 9 malam. Dari parkiran menuju ruangan itu ya jauh. Nah, saya jalan, saya ketemu sama dokter, sama suster. Tapi kok beda gitu ya. Ini mah tinggi, susternya juga tinggi gitu. Tapi bule gitu. Bule? Iya. Saya sempat mikir kok di sini ada gitu suster sama dokter bule gitu. Saya sambil jalan masuk ke ruangan itu. Saya berpikir kayak gitu. Oh, ya udahlah. Saya masuk aja diam. Aku duduklah di samping saudara saya. Beberapa menit kemudian datanglah dokter sama suster yang tadi saya lihat, yang bule. Masuk, mau ngasih obat sama mau nyuntik. Saya lihat ada suntikan sama obat. Nah, pertamanya disuntikin dulu. Saya tanya ke dokternya, dok, sakit apa saudara saya tuh? Nggak jawab. Dokternya tuh malah nyuntikin aja kayak gitu. Udah beres. Saya berpikir, oh mungkin dokternya lagi ngomong-ngomong atau lagi capek. Udah ganti infusan. Diganti infusan, udah beres diganti infusan, dikasih obat sama susternya saya. Diambil sama saya, ditaruhlah di laci. Udah disimpan di laci, dia keluar. Saya duduk lagi di sebelah saudara saya. Pas saya lihat infusan, lah kok kosong infusannya? Kan tadi diganti sama dokternya. Tapi ini kok masih tetap kosong, sedikit lagi mau habis. Saya lihat, coba mau ngasih obat, pasti lihat sama juga nggak ada. Obatnya nggak ada. Saya penasaran, saya lihat yang bekas suntikannya nggak ada bekas suntikan. Dari situ saya ngelamun, ini kenapa ya? Udah aneh tuh ya? Udah aneh dari situ juga. Nah, dari situ saya aja yang tahu, saya nggak bilang sama saudara saya karena takutnya dia nggak betah pengen pulang, dia nggak sembuh malah pengen pulang. Saya bilang ke suster yang ada jaga di ruangan, beda. Tapi nggak bilang pertama ada suster yang kayak gitu. Saya nggak bilang, cuman saya bilang, saudara saya itu infusannya udah mau habis. Oh iya, nanti saya ganti. Nah, udah itu diganti. Beres itu sekitaran jam 12. Nah, saya mau ngopi lah, mau santai gitu. Dingin gitu, ngantuk. Ya saya keluar ruangan, saya mau ngopi, pengen ngerokok gitu. Pas lagi ngopi di depan ruangan kan kayak ada lorong. Itu jalannya tuh kayak lorong ya. Saya lihat dari depan saya sosok suster sama dokternya itu jalan bawa troli buat obat gitu, buat nyimpan obat. Tapi deket sampai mau ngelewat saya yang ngelewat, tapi saya lihat mukanya tuh kosong aja, nggak ngobrol, nggak apa, lurus berdua, diem aja, kosong kayak orang kosong aja gitu, lurus aja. Ya udahlah, saya nggak pikirin apa-apa, saya diem aja, ngerokok ngopi. Bentar Kang, sorry, di rumah sakit boleh ngerokok Kang? Jadi ya pintar-pintarnya saya aja. Oh iya. Gitu kan, kalau jam 2 malam kan nggak ada yang keliling, nggak ada satpam, nggak ada apa ya, saya ngerokok. Ngumpet-ngumpet aja. Oh, tapi ini jangan ditiru ya guys ya, jangan ditiru ya. Iya, jangan ditiru. Iya, karena kan pada saat itu mungkin Kang Cepi lagi capek. Iya, lagi capek. Oke, lanjut Kang. Gitu.
Nah, maju ke sholat subuh saya mau ke masjid, sama tetap ketemu lagi sama itu. Kan dari ruangan mau ke masjid jauh jalan, tapi tetap aja ngedorong. Tapi berdua terus, nggak sendirian gitu susternya. Ini mah berdua aja sama dokter, tapi kok saya liatin dari belakang tuh kayak nggak ngobrol, kayak dingin aja we jalan. Jalan aja. Iya jalan aja, duduk 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 tuh. Sama biasanya juga, kok rumah sakitnya sepi kayak gini kata saya tuh. Biasanya kan ada orang, ini mah sepi aja weh. Udah beres di hari pertama pulang lah saya. Besoknya saya datang lagi ngajak saudara saya. Jadi saya mau ada teman, ngajak saudara saya temenin nginep di rumah sakit kata saya tuh. Nah, udah diajak ditemenin, saya lupa nggak bawa rokok sama kopi. Sama saya disuruh saudara saya beli kopi dulu sama rokok. Udah diam lagi di ruangan, saudara saya datang. Udah dia biasa ngobrol sampai dia tidur gitu, yang saudara saya yang sakitnya itu tidur. Udah tidur sekitaran jam 1 malam, saya ajak saudara saya, ayo bikin kopi, kita ngerokok di taman di luar enak, dingin kata saya tuh. Ya hayu, dia masuk, ya dia ikut ngopi, lagi ngopi. Sama tetap aja weh, berdua itu suster sama dokter itu dorong lagi. Tapi masuknya tuh bukan ke ruangan saya, tapi ke sana masuk. Tapi kan sebelah ini ruangan saudara saya, sebelah sana tuh ruangan kamar jenazah. Masuknya ke situ. Oh mungkin ada yang meninggal kata saya tuh. Kata saudara saya. Oh jadi takut ada yang meninggal. Wah nggak bakalan apa-apa. Namanya juga orang udah mati, nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Oh ya udah ngerokok aja. Saya masuk, udah beres ngerokok ngopi. Nah saya sama saudara saya duduk berdua di samping saudara saya yang sakit. Gak lama kemudian datang lagi sosok dokter sama suster. Biasa masuk, gantiin pusan. Tapi biasa aja mukanya. Dingin aja gitu. Pas lagi mau nyuntik saya juga tanya, Dok, saudara saya sakit apa? Karena waktu itu saya belum tahu saudara saya sakit apa, saya nggak sempat nanyain. Dok, saudara saya sakit apa? Tetap aja dia. Nah, susternya ngasih lagi obat ke saya. Ini saya nanyain, udah sesudah makan atau sebelum makan? Nggak ngomong, diem aja. Dengan muka ya pucat kayak gitu mukanya tuh. Tetap aja sama kayak kemarin gitu mukanya. Ya saya ambil, saya taruh. Nah, dokter sama suster itu keluar. Nah, saudara saya seperti orang ketakutan. Kenapa tuh? Bilang ke saya, pengen pulang. Ya sama saya ditanya, kenapa pengen pulang? Tapi jangan keras-keras, kamu kenapa? Saya ngelihat dokter sama suster itu mukanya hancur. Tapi dilihat sama saya kan biasa aja dingin. Tapi saudara saya ini yang ngelihat mukanya hancur. Dua-duanya. Makanya dia pengen pulang. Sambil mau nangis juga. Karena ketakutan. Dari situ saudara saya ini mau nangis. Tapi sama saya, jangan nangis. Nanti ini tahu dia juga pengen pulang. Udah tahan dulu aja. Jangan dulu nangis. Nanti aja di luar ngobrolnya. Saya mau ngasihin obat. Saya kasihan mau ngasih dulu obat. Pas mau ngasihin obat ya tetap aja obatnya nggak ada, infusannya tetap mau habis. Pas dilihat lagi ini nggak ada bekas suntikannya. Tapi dia juga nggak ngerasa kayak disuntik. Biasanya kan kalau disuntik ada kerasa kayak digigit semut. Ini mah nggak ada. Terus. Udah beres dari situ saya keluar lah. Bilang lagi ke suster dah itu mau habis. Tapi dia mah tidur gitu. Saudara saya tidur, udah dikasih disuntik itu ya udah sana tidur. Tapi nggak saya tanyain, pas mau ditanyain nanti pas di akhir. Saya bilang lagi, sus itu biasa habis infusannya. Oh iya nanti diganti ya. Oh iya saya mau keluar dulu. Saya keluar, dia bilang ada apa kata saya tuh. Ditanya saudara saya yang tadi, itu cina mukanya kenapa gitu kata saya tuh. Ininya tuh rusak, banyak darah. Jadi si bajunya tuh bekas darah. Kamu ngeliat
benar nggak bohong kata saya tuh. Iya benar, saya anterin pulang. Tanggung ini baru jam berapa kata saya tuh, 3:30 itu. Nanti juga udah subuh, ayo kita pulang. Nanti kan mamahnya datang sekali ewang gitu ya. Nanti mamanya datang, ayo kita pulang. Tapi jangan bilang ke siapa-siapa ya. Cuman tahu kita berdua aja. Takutnya nanti saudara disuruh pulang nggak bakalan sembuh kata saya tuh, kasihan. Oh iya, dia nggak mau masuk lagi, dia diem di luar. Tapi diem di luar saya nggak boleh masuk. Jadi saya tuh bingung dari situ. Yang sakitnya kasihan sendirian. Iya. Saya harus nemenin juga dia juga kasihan. Ya udah we atuh kata saya tuh, mending masuk aja, sok nggak apa-apa kata saya tuh. Tungguin aja bentar lagi juga adzan. Udah adzan, udah sholat, ayo kita pulang. Nah, udah beres. Masuk saya sama saudara saya ke dalam. Adzan nggak lama, adzan udah beres sholat, langsung kita pulang. Nah, beres di hari kedua. Langsung di hari ketiga. Nah, di hari ketiga ini ada yang aneh. Tapi nggak mau ikut saudara, cuman saya jadi sendirian lagi. Jadi saya parkir motor ya bang, udah parkir motor, udah beres parkir motor. Saya lagi jalan, ada kok pasien tuh lagi jalan tapi kok ke kamar jenazah gitu. Harusnya nggak boleh ya? Iya harusnya nggak boleh kan, kalau mau ke kamar jenazah harus sama petugas. Ini mah kan nggak bisa sembarangan gitu kalau ke ruangan itu. Tapi saya ya biarin lah nggak apa-apa. Saya tuh jalan. Nah di depan ada orang yang banyak yang nangis gitu, karena di depan itu ada ruang ICU gitu. Ruang ICU itu keluarlah jenazah sambil didorong di berangkasnya kayak didorong, nggak tahu angin dari mana kebuka lah si tutupnya ini yang nutupin buat jenazah. Nah dari situ kebuka, saya ngeliat kok mirip orang yang tadi kata saya tuh. Yang mana? Yang tadi ada yang jalan masuk ke kamar jenazah. Ngeh tuh mas. Nggak, saya dari situ saya sampai ngelamun aja sendiri gini. Kok bisa gitu ya? Kata saya. Ya udahlah saya hiraukan karena ini udah keburu malam, saya datangnya kemalaman gitu jam 10 gitu. Takut saudara saya sendirian. Saya lari aja ke ruangan saudara saya. Nah, saya lagi duduk, lagi ngelamun, datang lagi sama sosok susternya sama dokternya. Nah, saya penasaran. Saya tanya lagi aja, padahal saya udah tahu gitu ya bahwa saudara saya sakitnya DBD gitu. Saya tanya lagi, dok, sus, saudara saya sakit apa? Tetap aja nggak jawab apa-apa, diem aja, lurus kayak gini, nggak ngomong apa. Saya tanya terus berkali-kali juga, tetap aja diem, cuek aja, ganti, udah beres ganti, udah nyuntik sama seperti biasa ngasih obat, langsung aja keluar, nggak bilang apa-apa, tetap aja sama kayak gitu. Wah, gila. Dokternya itu keluar, dia bilang ke saya, kak, kok ditanya dokter tuh sama saya nggak jawab, susternya juga ditanya nggak jawab, ngasihin obat cuman ngasihin, nggak bilang apa-apa di minumnya udah makan atau sebelum makan nggak bilang apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa, mungkin lagi capek kata saya tuh, jadi tutupin aja weh, padahal saya udah tahu gitu sebenarnya gimana. Oh ya udah nggak apa-apa, mana tuh cina mau minum obat, pas mau diambil hilang, saya bingung dari situ mau alasannya kayak gimana. Oh ya udah nanti aja minum obatnya pagi-pagi kata saya tuh. Kenapa pagi-pagi, kan dikasihnya juga barusan, ya udah biarin kan tadi udah dikasih obat mungkin. Oh iya, dia nggak curiga apa-apa lah. Oh iya, ya udah saya mau tidur ya capek. Ya udah tidur yang sakit. Saya ngelamun aja. Dia nggak ngeliat infusan mas? Enggak. Alhamdulillahnya dia nggak ngeliat gitu. Kalau ngeliat ya saya bingung. Harus gimana gitu. Karena kan kasihan juga gitu. Kasihan kan pengen sembuh dia tuh. Saya nggak bilang apa-apa, udah weh, pas dilihat masih ada gitu. Cukuplah 1 jaman lagi gitu. Karena saya ke situ jam 10, nanti aja jam 11 sambil saya mau keluar gitu, mau ngerokok. Saya diem aja ngelamun mainin HP. Suara seperti biasa, gerbek seperti orang ngedorong. Oh, ada yang ngedorong.
udahlah nggak aneh kata saya tuh. Tapi bukan ke ruangan saya gitu, ke ruangan sebelahnya. Udah ya sekitaran jam setengah 12, aduh ini mau habis banget gitu, saya kelupaan. Saya bilang lagi ke suster, suster itu biasa habis impusan saudara saya. Oh iya kak, saya keluar ngerokok ngopi, ada sosok yang nangis. Dari mana kata saya tuh ya sosok yang nangis ini. Saya dengerin ke sini, oh ternyata deket kamar jenazah. Saya coba lihat aja, nggak takutnya ada apa-apa gitu ya. Saya lihat, tapi kok kayak yang tadi saya lihat gitu. Yang orang meninggal itu, yang sosoknya jalan sebelum saya ngelihat, itu kayak itu. Rambutnya sama, bajunya sama. Cowok apa cewek sih? Cewek. Cewek. Tapi nggak, mukanya tuh ini kayak gini. Deket kamar jenazah, tapi duduknya di bawah di lantai gitu kayak gitu. Saya deketin, dan takutnya samalah kata saya tuh ya, dan namanya orang pakai baju gitu, pakai baju orang yang sakit, tetap sama. Saya deketin, saya tanya, teh kenapa? 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak jawab. Saya balik lagi, udah takut ada yang ngelihat disangka sama saya gitu. Saya pas mau jalan, pas ngelihat lagi nengok ke belakang udah nggak ada. Tapi Kang Cepi itu nggak takut gitu? Kan Kang Cepi udah tahu kalau si perempuan itu yang tadi meninggal. Iya, nggak ngerasa takut kayak gimana, nggak. Kan cuma gini. Sambil saya jalan ke ruangan saudara saya berpikir, oh mungkin ini yang diomongin sama teman saya tuh. Saya alamin, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin ini pelajaran buat saya gitu. Saya masuk ke ruangan saudara saya nggak pengen ngopi, pengen apa, cuman nggak tahu kenapa ketiduran, bangun-bangun ada subuh, saya pulang. Nah pas hari keempat, hari kelima saya nggak jaga karena saya ada keperluan. Saya bilang sama saudara saya juga, maaf nggak bisa ikut jaga. Keesokan harinya di hari ke-6 seperti biasa, cuman ini jam sekitaran setengah 10 malam. Biasa saya parkir motor, jalan lagi, pas ngelewat ruang ICU itu padahal sepi gitu ya. Nggak, kan kalau biasanya kalau ada orang di dalam sendalnya tuh suka ada di luar, ini mah sepi tapi kok ada yang nangis kata saya tuh. Biarin lah, nggak apa-apa. Saya jalan, pas di jalan deket pohon gede, sosok itu lagi nangis lagi kayak gitu, sama kayak gini lagi. Tapi cuman ini mah minta tolong, tolong gitu. Terus saya bilang tolong sambil nangis, tolong gitu. Saya samperin, kenapa? Tolong kenapa? Kata saya teh. Tapi nggak jawab, nggak apa. Ya udahlah, ini yang tadi mungkin karena sakitnya kenapa, nggak tahu kenapa masalahnya, meninggalnya kenapa, mungkin makanya gentayangan kayak gitu. Saya udah ada pikiran kayak gitu. Ya udahlah, saya pergi aja. Pas ngeliat lagi, ya udah nggak ada lagi. Ya udahlah, masuk aja ke ruangan. Nah, saya lagi duduk, lagi ngobrol sama saudara saya. Ada sekarang udah agak mendingan. Kemarin-kemarin mah tidur aja gitu. Sekarang udah agak mendingan mungkin. Lagi ngobrol, datang lagi sosok suster sama dokter bule itu. Seperti biasa masuk, sama seperti biasanya mukanya dingin gitu, nggak bilang apa, ganti infusan sama suntik sama ngasih obat. Seperti biasa obat dikasih ke saya simpen. Udah keluar, suster sama dokter, saudara saya kayak yang ketakutan. Kayak yang orang ketakutan aja gimana. Saya tanya, kenapa? Kata saya tuh, tadi dokter sama susternya, emang kenapa? Melototin saya dua-duanya, sambil nyuntik, sambil ngasihin obat. Pandangannya mah melototin ke saya. Saya pengen pulang. Hari itu juga. Kata saya tuh nanti aja, belum disuruh sama dokter pulang biar sembuh.
udah tenang aja, nggak usah panik, dada saya gitu. Nah dari situ mulailah tenang lagi saudara saya. Cuman agak melamun gitu. Ya saya ajak ngobrol lagi aja biar nggak ngelamun gitu, biar nggak punya pikiran kemana-mana. Iya. Dia tuh nggak bisa tidur katanya. Sampai saya bilang ke suster yang asli minta obat buat pengen dia tidur. Karena dia ngelamun terus, takutnya kenapa-napa gitu. Ngelamun aja terus, diajak ngobrol juga kadang nyambung kadang enggak gitu. Takut kenapa-kenapa. Ya udah saya bilang minta obat itu, dikasih obat lah. Dia tidur. Saya keluar ngopi ngerokok tapi nggak ada hal-hal yang aneh itu mah. Sampai beres sampai subuh nggak nemuin lagi lah. Cuman terakhir pas dokter sama susternya ngelihat aja udah dari situ. Nah pas malam terakhir besoknya mau pulang, malam ke-7 saya datang biasa, cuman dari jalan juga udah firasat saya tuh udah nggak enak. Ada apa kata saya tuh ya, takutnya kenapa-kenapa sama saudara saya gitu. Ada apa kata saya tuh ya, sambil jalan tuh biasanya dari parkiran emang jauh ya, tapi enggak lama gitu, tapi kok asal nggak nyampe saya tuh ke ruangan saudara saya tuh. Saya mikir dulu, saya baca ya sebisa saya aja. Nah dari situ langsung masuk ke ruangan, ya lagi nangis saudara saya, pengen pulang. Ngelihat ya sosok kayak gitu. Sesudahnya nangis itu saya udah besok juga pulang kata saya itu. Tapi dia sempat bilang kayak gini, bilang dia ada yang baru. Ada yang baru apa? Barusan baru ada yang datang, pasien. Oh ya udah tuh, berarti ada teman. Ya sana tuh di belah sana. Oh ya, saya pengen ke air, ngelewat ke ruangan yang ditunjuk sama saudara saya bahwa itu ada pasien baru. Saya lewat situ, nggak ada siapa-siapa. Bilang saudara saya ada pasien baru, tapi saya lihat nggak ada siapa-siapa. Kok bisa gini? Katanya ada pasien baru kata saya. Saya pikir gitu, bilang ke saudaranya ada pasien baru, bilangnya ada. Udah takut, dia takut gitu, takut malam-malam pengen pulang karena mamahnya juga udah bilang bahwa besoknya udah boleh pulang. Beres gitu. Nah, saya lagi duduk ngobrol sama saudara bahwa ya dia udah tahu bahwa besok disuruh bisa pulang gitu. Lagi ngobrol biasa sambil ketawa gitu, saudara udah mendingan lah. Datang lagi sama suster sama dokternya itu. Saudara saya berbaring sambil ketakutan. Cuma saya udah tenang. Ada saya ini udah tenang kata saya tuh. Seperti biasa lah dokter sama suster itu ganti infusan sama suntik ya sama ngasih obat. Udah diambil obatnya, keluar dokter sama suster. Nah saya penasaran bang, saya samperin. Nah saya buka pintu, suster sama dokter itu ngeliatin saya. Kalau sosok susternya mukanya hancur darah semua. Kalau sosok dokternya udah mah hancur, matanya keluar dua-duanya. Dari situ saya langsung lari, langsung peluk saudara saya karena takut kenapa-napa gitu. Nah terus saudara dari Kang Cepi kenapa tuh pada saat itu? Apa yang dilihat? Ya yang dilihat sama saudara saya mah cuma melotot aja. Sama kayak di hari ke-6? Sama kayak di hari ke-6, melotot aja. Nggak nampakin yang dilihat sama saya. Alhamdulillahnya itu gitu, nggak dinampakin, cuma dipelototin aja ke saudara saya yang sakit itu. Tapi dari itu juga udah ketakutan apalagi ngelihat sosok aslinya. Nah dari situ saya nanya langsung suster yang aslinya. Sus saya mau ngobrol. Oh ada apa kak? Bentar ya kak, lagi nulis tanggung ya. Iya sok sama saya ditunggu. Tunggu sama saya di sofa. Diajak ngobrol. Sus saya sebenarnya dari kemarin-kemarin udah mau cerita. Mau cerita apa kata suster. Ya saya ngalamin saudara saya disuntik.
dikasih obat, dikasih infusan, tapi kok nggak ada semua. Susternya itu teh malah ketawa, ketawanya teh udah nggak aneh, kok udah nggak aneh, tapi nggak kenapa-napa. Ya nggak terjadi kenapa-napa, ya cuman takutnya seorang pasien kalau disuntik kan masuk cairan Iya. apa-apa. Paham. Tapi kan dia ya udah nggak apa-apa. Saya tanggung jawab, bener ya, saya tanggung jawab. Saya ingetin muka susternya, namanya, ya sok bila perlu foto aja. Ya udah nggak usah dipoto, kata saya. Makasih ya atas waktunya, kata saya. Saya masuk lagi ke ruangan, adzan subuh saya nggak langsung pulang karena saudara saya pulang hari itu, karena itu kan malam terakhir gitu ya. Tunggu, saya bilang lah sama mamahnya, sama kakaknya, bahwa saya ngalamin gini, terjadi kayak gini. Nah, kakaknya juga sama yang ikutan jaga pas hari keempat sama hari kelima. Pas saya nggak jaga di situ. Apa katanya? Sama ngalamin, saya cerita kayak gini. Iya sama. Saya juga ngalamin, ya ngelihat kayak gitu. Ketemu sama dokter sama suster itu? Iya sama. Tapi ke saya malah melotot terus. Kata kakaknya ini, ke saya mah melotot terus. Jadi kayak yang nyuntikin juga nggak nyuntikin, ya nyuntik tapi ngelihatnya ke saya sambil melotot. Ya saya tuh sampai takut, kata saudara saya, sampai takut. Tapi saya nggak bilang sama adik saya, udah takut kenapa-napa, takut dia pengen pulang. Ya udah, ini cuman kita berdua aja lah yang tahu, jangan sampai orang yang sakitnya tahu. Dikasih tahu sama saya kayak gini, tapi dia udah nyadar, kata saya tuh. Kata kakaknya jangan dikasih tahu, tapi dia udah nyadar. Udah ngobrol ke saya juga, cuman saya ingetin nggak usah apa-apalah, itu mah gaib, kata saya tuh. Yang penting saya nggak ngeganggu dia aja. Sampai beres, sampai ke rumah juga terus aja diomong-omong. Sampai rumah saudara semua sekeluarga tahu gitu, bahwa emang benar di rumah sakit itu ada, cuman ya udah nggak apa-apa. Di situ udah beres aja ceritanya, cuma segitu. Jadi udah pulang tuh? Udah pulang, udah beres, sampai tapi sembuh gitu. Saudara saya ya sakit DBD waktu itu teh, sampai sembuh. Udah pulang, udah biasa lagi. Kalau saudara yang sakit, ya, ngelihat dokter sama suster itu wajahnya kayak gimana? Iya, yang sakitnya bilang mah itu kayak bule. Kayak orang bule. Pertama ngelihat kayak bule gitu, tapi yang dia takut pas yang hari ke-6 tadi. Yang melototin. Ya? Iya, yang melototin itu. Dari situ dia mulai curiga, ya mulai takut, rasa takut. Nggak kayak biasanya pas yang disuntik sama dokter, dikasih obat sama dokter kan, dokternya ramah, susternya ngajak ngobrol gitu. Ini mah enggak, malah melotot. Yang pas hari ke-6 itu dua-duanya katanya melotot. Jadi yang bikin serem tuh ya saya yang ngalamin mah yang hari terakhir aja udah. Iya. Yang nampakin aslinya. Oke. Gue tuh penasaran sama ininya sih, rumah sakitnya sih. Pengen tahu gue. Rumah sakitnya di mana, Kang? Kalau boleh tahu. Di daerah. Nama rumah sakitnya? Nama rumah sakitnya Rumah Sakit. Oke, ini nih rumah sakitnya. Jadi ini rumah sakit dari zaman udah lama. Iya, peninggalan Belanda ternyata. Anjir. Emang udah lama banget itu rumah sakit berdiri. Iya. Berarti emang kemungkinan dokter sama suster itu ya orang Belanda ya, maksud itu iya orang Belanda. Mukanya juga, itunya juga rata-ratanya kayak gitu. Orang Belanda tuh ya, bule tuh ya. Padahal di situ udah nggak ada ya dokter aslinya ya atau suster aslinya yang kayak turunan kayak gitu. Turunan Belanda gitu atau bule. Nggak ada ya. Nggak ada. Kan saya sering lah gitu ya kalau siang kalau ada saudara yang lain sakit tapi nggak ikut nginep, biasa aja. Seperti normal biasa rumah sakit dokter kayak gitu.
Tapi sorry guys, gue nggak boleh sebutin nama rumah sakitnya karena Kang Cep ini agak takut gitu. Gue juga takut, Iya, nggak enak lah, nggak lebih enak. ke nggak enak, nggak etis ya. Tapi ini peninggalan Belanda, ya kalian cari sendiri aja. Dan tapi jangan komen lah, ini rumah sakit ini ya, Bu. Janganlah. Cukup tahu aja Iya, gitu. Peninggalan Belanda tuh. Nah ini walaupun suster juga udah bilang udah biasa ya, iya, tapi pernah cerita gak susternya atau Kang Cepi nanya kejadian dokter sama suster bule ini iya. itu kejadian juga sama pasien lain gitu. Kan makanya tadi bilang dia nggak apa-apa juga, Iya ya. karena dia udah tahu bahwa bukan ke saudara saya aja. Ke Oke. setiap ada pasien, pasti ada yang ngalamin kayak gitu. Emang nggak semua pasien gitu, tapi pasti bakal ada yang ngalamin kayak gitu. Ketemu sama sosok dokter dan suster Iya, Belanda ini ya. iya, sosok kayak gitu. Oke. Tapi memang pada saat disuntik atau dikasih infus itu nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Bahkan bekasnya nggak ada ya. Bekasnya juga nggak ada. Aneh. Bukan bekasnya lagi, kan biasanya kalau udah disuntik dikasih tempelan kapas kayak gitu, Mm-mm. itu juga nggak ada. Emang nggak ada apa-apa, kayak nggak disuntik nggak apa. Kalau emang benar disuntik kan ada kerasa lah, kayak digigit semut kayak gitu. Ini Tapi mah Kang Cepi ngelihat kalau itu benar-benar disuntik. iya, iya. Terus dikasih kapas enggak? Ya Habis dikasih. oh dikasih. Dikasih langsung kayak ditempelin Hansaplast kayak gitu. Heeh. Pas dilihat nggak ada. Pas dia pergi Iya, pas dia pergi saya lihat nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Jangan sampai lah ya guys. Iya. Kayak gitu karena ngeri juga. Tapi setelah pulang dari rumah sakit, saudara Kang Cepi itu benar-benar nggak kenapa-napa kan? Nggak kenapa-napa. Nggak sakit atau Nggak gimana? sakit, sembuh. Sembuh. Iya. Heeh. Cuman masih lemas. Heeh. Namanya udah sakit kayak gitu. Cuman masih lemas. Tapi biasa aja, normal. Normal aja. Udah selang 1 minggu normal lagi. Karena kan biasanya kalau habis ketemu sosok gitu ya atau setan Iya, gitu ya, iya. ya terjadi apa-apa lagi Iya. gitu. Enggak, soalnya kan Sakit atau sama apa? saya dikasih air doang. Hmm. Oke. Sedikit-sedikit saya bisa lah gitu. Oh dibacain Iya, ya? kayak Oke, gitu. oke. Biar Iya. nggak terjadi apa-apa lah. Iya. Nah aku penasaran nih sama sosok cewek yang udah meninggal yang Kang Cepi lihat ya. Iya. Terus bisa dibilang gentayangan lah di Gentayangan. situ. Nah Kang Cepi sempat cari tahu nggak meninggalnya ternyata kenapa dia? Saya nggak pengen tahu ya Oh, meninggalnya oke. kenapa-kenapa. Cuman saya berpikir kok ke saya gitu ya. Kayak yang minta tolongnya ke saya. Padahal kan saya nggak bisa apa-apa gitu. Tapi saya nanyain ke yang lain, nggak ada. Ke suster juga. Suster lihat ada yang ini nggak? Oh Nggak. sempat nanya. Sempet nanya. Cuman ya tadi saya nggak bilang gitu. Hmm. Padahal saya nanyain. Enggak, oh ya udahlah saya pulang. Ya udah itu mah nggak ada apa-apa lagi. Cuman saya aja yang tahu. Iya. Oke. Yaudah, Kang, makasih Kang Cepi udah jauh-jauh dari Bandung ke Lentar Malam. Sukses buat Kang Cepi. Mungkin Amin, Kang amin, Cepi amin. ada yang mau disampaikan ke penonton Lentar Malam? Buat penonton yang udah tahu itu rumah sakitnya, tolong jangan bikin komentar karena semua orang juga udah pada tahu rumah sakit itu kayak gitu. Oke, itu tadi ya pesan dari Kang Cepi ya. Kang Cepi tadi berpesan untuk teman-teman untuk tidak ngasih tahu di kolom komentar tentang rumah sakitnya itu ada di mana. Iya. Oke. Yaudah, video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Kang Cepi izin pamit. Bye.